Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Qalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, fokus pembelajaran IPA. Sebelum kita memulai belajar, kita membaca doa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Materi kita pada hari ini adalah organ gerak hewan dan manusia, dan alat gerak hewan dan kegunaannya. Materi kita pertama yang akan kita bahas adalah organ gerak hewan dan manusia. Silakan anak-anak ustazah buka buku tema 1 halaman 2. Begitu banyak makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di muka bumi ini. Sebagai salah satu bukti kebesarannya, salah satu makhluk Allah itu adalah hewan. Pernahkah kalian memperhatikan hewan-hewan di lingkungan kalian? Apakah hewan-hewan itu diam atau bergerak? Bergerak dapat diartikan dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Bergerak juga dapat diartikan dengan mengubah posisi dari posisi satu ke posisi lainnya, seperti dari posisi duduk ke posisi berdiri. Alat gerak hewan ada yang menggunakan sirip, contohnya ikan, menggunakan sayap, contohnya burung, menggunakan kaki, contohnya kucing, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Tahukah kamu bahwa organ gerak hewan dan manusia terdiri dari dua macam? Ada organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak aktif yakni otot, sementara organ gerak pasif yakni tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Materi kita selanjutnya adalah alat gerak hewan dan kegunaannya. Silakan anak-anak ustazah buka buku halaman 20. Secara umum, hewan terbagi menjadi dua golongan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Golongan pertama adalah avertebrata. Dan golongan kedua adalah golongan vertebrata. Hewan avertebrata mempunyai ciri-ciri tidak bertulang belakang dan memiliki bentuk tubuh yang lebih sederhana. Berikut ini adalah kelompok hewan yang termasuk avertebrata. Yang pertama, hewan bersel satu. Contohnya adalah Eglionia sp. Eglionia sp ini mempunyai alat gerak berupa gulu cambuk atau flagel yang berguna untuk bergerak ke satu sisi. Yang kedua, hewan berpori, contohnya terumbu karang. Hewan ini tidak mempunyai alat gerak. Yang ketiga, hewan berongga, contohnya hidra dan ubur-ubur. Hidra tidak mempunyai alat gerak. Sementara ubur-ubur mempunyai alat gerak berupa tentakel. Yang keempat, hewan pipi atau cacing mempunyai alat gerak berupa rambut kaku yang berguna bergerak mengombak. Yang kelima, hewan lunak, contohnya cumi-cumi dan siput. Siput mempunyai kaki ventral pada bagian perut, sementara cumi-cumi mempunyai tentakel. Yang keenam, hewan berkulit duri. Contohnya kaki tabung pada bintang laut yang berguna untuk bergerak ke satu sisi. Yang ketujuh, hewan berkaki berruas-ruas. Contohnya sayap pada kupu-kupu yang berguna untuk terbang. Kaki pelompat pada kutu untuk melompat. Berkaki banyak kaki 1000 untuk berjalan. Kaki perenang pada kumbang untuk berenang. Selanjutnya, hewan vertebrata. Hewan vertebrata mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, terdapat tulang pada bagian belakang.
Yang kedua, otak terlindung oleh tengkorak yang keras. Yang ketiga, memiliki bentuk tubuh simetris bilateral. Yang keempat, memiliki bagian tubuh seperti kepala, leher, dan juga badan. Yang kelima, memiliki susunan saraf yang terdiri atas otak dan juga bagian sumsum tulang belakang. Yang keenam, memiliki jenis sistem pernapasan atau respirasi yang menggunakan paru-paru dan insang. Yang ketujuh, memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari bagian mulut hingga menuju anus. Adapun kelompok hewan yang termasuk vertebrata adalah yang pertama ikan atau pisces yang mempunyai alat gerak berupa sirip dan ekor yang berguna untuk berenang. Yang kedua, amfibia mempunyai alat gerak berupa kaki yang berguna untuk melompat dan berenang. Yang ketiga, reptilia mempunyai alat gerak otot perut pada ular, kaki pada cicak, kaki dayung pada penyu. Alat gerak tersebut mempunyai kegunaan berjalan, berenang, merayap, memanjat. Yang keempat, burung atau apes mempunyai alat gerak sayap pada merpati, kaki pada ayam yang berguna untuk terbang, berjalan, berlari, berenang. Yang kelima, mamalia mempunyai alat gerak berupa kaki pada sapi dan kambing, sirip pada paus. Alat gerak tersebut berguna untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Alhamdulillah, materi kita pada hari ini sudah selesai. Agar kalian lebih memahami materi pada hari ini, silakan kalian kerjakan latihan halaman 22. Kerjakan di buku tulisnya ya. Anak-anak ustazah sekalian, Allah telah memberikan kita tangan dan kaki. Tangan untuk menulis dan membantu orang tua. Kaki digunakan untuk berjalan ke sekolah dan ke masjid. Semangat terus melakukan aktivitas yang terpuji ya. Berbanyak sholat dan tilawah. Marilah kita bersama-sama kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengapaskan Alhamdulillah dan doa kafaratus majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.